Hai hai hai, selamat datang kembali sobat sekalian di channel Alurians. Bayangkan nih guys, jika kalian membuat sebuah boneka cewek, tentunya buat kalian yang para cowok ya. Tapi kalau kalian cewek, berlaku sebaliknya deh. Mendadak suatu hari boneka yang kalian bikin, hidup, mana cakep dan seksi lagi orangnya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita siapkan cemilan untuk menonton alur film yang berjudul Mannequin yang rilis di tahun 1987 ini. Dan sebelum dimulai, bagi yang belum subscribe channel ini, segera subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan alur cerita gua berikutnya. Dan perlu gua ingatkan ya, kalau cerita ini mengandung unsur spoiler. Jadi, setelah sepakat, mari kita lanjutkan. Let's go! Jauh berabad-abad lalu sebelum Masehi, ketika Mesir masih dipimpin oleh seorang Fir'aun, ada seorang gadis cantik bernama Emi yang bersembunyi di dalam sebuah makam piramid kuno dari kejaran ibunya untuk menjodohkannya dengan seorang pria. Emi berpikiran modern, ogah dijodoh-jodohkan dan lalu berdoa memohon pada para dewa agar dipertemukan dengan pria yang benar-benar mencintainya. Lalu tiba-tiba kilat menyambar dan gadis itu lenyap dari pandangan mata. Dan film baru saja dimulai. Sekarang kita berada di tahun 1990 di kota Philadelphia, Amerika. Kita berjumpa dengan tokoh utama cerita ini yang bernama Jonathan Switcher, seorang perajin manekin. Dia menyatukan bagian-bagian manekin itu dengan sangat menjiwai. Sebegitu menjiwainya sampai-sampai dia menyelesaikan manekin itu dalam waktu 6 hari, yang padahal seharusnya berdasarkan perintah bos. Sehari harus jadi 6 biji. Biji kuda lu bos. Lalu bos berbalik dan berkata, "Lu kira gue budak? Saat ini juga, lu dipecat dari sini." Jonathan tidak berputus asa. Keesokannya dia bekerja pada seorang tukang balon dan bertugas di sebuah pesta ulang tahun seorang anak yang ternyata dia tidak menyadari kalau yang berulang tahun adalah anak dari bos sebelumnya. Bocah kutu kupret ini mendatanginya dan berkata, "Woi, gue minta balon yang paling gede." Lalu Jonathan menjawab, "Balon itu kagak dijual, cuma buat pajangan aja." Kemudian bocah itu berkata lagi, "Bego lu, kan bokap gue yang punya gawe, jadi suka-suka gue dong." Lalu kata Jonathan, "Sebodoh amat dah, terserah lu." Namun karena balon ini terlalu besar, maka bocah ini ikut terbang bersama sang balon. Jonathan segera memegangi kaki bocah itu dan bersamaan ayah dari bocah ini mendatanginya dan berkata, "Hei dungu, ngapain lu narik-narik kaki anak gua?" Lalu secara spontan Jonathan melepaskan pegangannya dan anak beserta balon itu terbang ke angkasa. Entahlah siapa yang paling bego di sini. Yang jelas kemudian Jonathan dipecat oleh si tukang balon. Setelah itu Jonathan bekerja lagi sebagai pengurus taman. Dia bertugas untuk merapikan pagar hidup untuk mengikuti pola menutupi halaman. Tapi yang dia lakukan malah membentuk tanaman itu menjadi kelinci-kelincian yang berakibat dia dipecat lagi. Malam harinya, dia berkendara dengan motor bututnya ke pusat kota untuk menjemput gebetannya dari tempat kerja. Roxy namanya. Bekerja di sebuah mall besar dan merasa malu dijemput Joe dengan motor bututnya. Roxy mendambakan Joe menjemputnya dengan sesuatu yang berpintu dan mengajaknya dinner di resto mewah. Jonathan tidak mampu untuk menuruti permintaan gebetannya, jadi dia mengajak jalan-jalan romantis saja dengan memakan es krim yang entah siapa yang bayar, hanya Tuhan dan es krim yang tahu. Bagi Roxy, status sosial dan material sangatlah penting. Jadi saat mengetahui bahwa Jonathan sekarang luntang-lantung tanpa job, dia meninggalkan Joe dan motor bututnya. Jonathan yang bersedih bagai tertimpa tangga lagi karena saat hendak pulang, motornya mogok dan mendadak turun hujan sangat lebat. Jonathan lalu menuntun motornya di tengah hujan lebat dan berharap ada tukang tambal ban yang masih buka. Dia lalu berhenti di depan sebuah butik dan dia sekilas seolah melihat sebuah manekin yang dia buat dengan penuh cinta. Jonathan membanggakan hasil karyanya itu dan menyatakan kalau dirinya adalah seorang seniman yang sangat berbakat. Lalu cahaya di jendela mendadak padam dan dia memutuskan untuk kembali ke motornya.
Mukjizat pun sepertinya turun atas Jonathan. Motornya mendadak hidup, dan setelah say goodbye pada manekin, dia melanjutkan perjalanan pulang. Keesokan harinya, Jonathan kembali ke butik di mana dia melihat manekin itu semalam. Saat itu pula, butik tersebut sedang merayakan hari jadinya yang ke-100. Pemilik butik itu, Mrs. Claire tua, turun dari taksi untuk melihat pemasangan billboard butiknya. Tiba-tiba tali penggantung billboard putus dan nyaris menghantam Mrs. Claire jika dia tidak didorong oleh Jonathan. Sebagai balasan karena telah menyelamatkan hidupnya, Claire lalu berkata, "Yuhu, anak muda, apa yang bisa aku berikan padamu sebagai balasan atas kebaikanmu?" Lalu Jonathan menjawab, "Job, saya butuh job." Lalu Mrs. Claire berkata, "Yuhu, nak, kau diterima." Dan begitulah proses wawancara lamaran kerja Jonathan di butik itu. Mereka berdua lalu masuk ke dalam dan Mrs. Claire mengenalkan bagian-bagian dalam gedung yang sangat luas. Butik itu telah buka, namun tak ada satupun pengunjung yang datang ke situ. Ini adalah Mr. Richards, di mana dia adalah direktur pelaksana butik. Mr. Richards adalah orang yang sangat licik dan berharap agar bisnis Mrs. Claire bangkrut dan butiknya dijual pada pesaingnya dengan harga yang sangat murah. Mrs. Claire meminta Richards untuk memberi posisi untuk Jonathan bekerja sebagai pegawai baru. Richards menempatkan Jonathan pada bagian pengepakan. Anak muda ini begitu gembira karena mendapatkan pekerjaan baru. Kemudian menelpon Roxy untuk menceritakan segalanya hari itu. Roxy ikut senang dan mereka akhirnya mengatur waktu untuk berkencan. Jonathan kemudian berjalan mengendap-endap mulai mencari manekin yang ia sayangi. Tidak mudah baginya karena Richard selalu mengikutinya kemanapun dia pergi dan mengawasi apa saja yang dikerjakannya. Akhirnya dia menemukan manekin tersayangnya dan langsung melampiaskan rindu pada sang manekin. Saat sedang berasik masyuk itulah, datanglah seorang yang bernama Hollywood, seorang dekorator dengan penampilan ngejreng layaknya Tessy Sri Mulat. Mereka segera bersahabat karib. Hollywood tidak mengolok-olok Jonathan atas perbuatannya pada manekin itu, dan mulai saat itu, mereka bekerja sama mengerjakan dekorasi jendela display menggunakan manekin Jonathan. Jonathan bertemu dengan Kapten Felix di dekat tangga. Felix melempar beberapa pertanyaan pada Jonathan dan tidak menyukainya karena menganggap Jonathan mirip pencuri. Setelah chit-chat berakhir, Jonathan melanjutkan pekerjaan bersama Hollywood untuk mendandani manekinnya dan terkejut saat Hollywood meninggalkannya. Manekin itu kemudian hidup dalam wujud Amy. Amy kemudian menjelaskan kalau dia berasal dari Mesir beribu tahun lalu. Jonathan kebingungan apakah semua ini betulan ataukah dia menjadi gila karena terobsesi pada manekin. Untuk membuktikan bahwa ini nyata, Amy lalu menembak Jonathan menggunakan pistol paku. Amy sangat sayang pada pembuatnya dan membelai jemari Jonathan yang telah menciptakannya. Mereka berdua berkeliling toko dan Amy meminta Jonathan untuk bermain outfit of the day dengan mengganti pakaiannya malam itu. Amy juga mengatakan bahwa dia hanya bisa hidup jika hanya berdua saja dengan Jonathan tanpa ada orang lain yang melihat. Pagi hari, Joe terbangun di kaca jendela samping trotoar dan Amy kembali berubah menjadi manekin lagi. Jonathan yang masih awut-awutan pergi ke apartemen Roxy untuk menjemputnya. Tapi di sana dia telah kedahuluan oleh teman kerja Roxy yang mengendarai mobil sport. Jonathan mencoba menjelaskan mengapa dia semalam lupa dengan janjinya untuk dinner. Tapi Roxy sudah terlalu marah, sehingga dia memilih pergi dengan mobil temannya yang mengidamkan Roxy untuk tidur dengannya. Jonathan menjelaskan dengan jujur mengenai Amy, dan karena Roxy menganggap Jonathan sudah gila, lalu mereka pergi meninggalkan Jonathan yang belum selesai berbicara. Di sisi lain, kerumunan orang memandang terpesona pada sebuah jendela display butik di mana terdapat manekin Amy berada. Dan berdasarkan hasil itu, Dewan Komisaris mengadakan pertemuan mengenai perbuatan Jonathan. Richards berusaha membuat Jonathan dipecat karena perbuatannya, tapi saat voting dikumpulkan, dia hanya memperoleh 1 suara untuk memecat Jonathan. Richards menjadi sangat marah, lalu memerintahkan Felix, yang ternyata di kemudian hari adalah kaki tangannya, untuk memata-matai segala kegiatan Jonathan.
Dan kapten yang konyol ini pun menyanggupinya. Malam harinya, Felix dan anjingnya yang diberi nama Rambo mulai mencari mangsanya, yaitu Jonathan. Menjelang petang, pada display yang sama, Jonathan segera menutup korden yang membuat Amy hidup kembali. Mereka berdua bersenang-senang di balik jendela. Amy bercerita kalau sebelum Jonathan, dia sempat bertemu dengan beberapa pria, di antaranya adalah Christopher Columbus dan Leonardo da Vinci. Lalu mereka melanjutkan bermain OOTD seperti malam-malam sebelumnya dan makin bertambah berani. Sementara itu, ketika sedang berpatroli keliling, Felix melihat lift berjalan turun dan memutuskan untuk mengirim Rambo ke dalam begitu pintu lift membuka. Kapten tidak bisa melihat ke dalam lift saat Rambo yang secepat kilat kabur setelah berada di dalam lift karena begitu takut setelah melihat sesuatu. Walaupun takut karena ditinggal Rambo, Kapten lalu menengok ke dalam dan bertemu dengan Jonathan yang sedang membawa manekin keluar. Malam semakin larut, Jonathan dan Amy mengatur pajangan display untuk keesokan harinya. Saat pagi hari, jendela display itu kembali dikerubuti banyak orang, dan Mrs. Claire menyaksikan sendiri dan benar-benar terpesona. Dia begitu bahagia memiliki pegawai seperti Jonathan yang bekerja untuknya. Anak muda ini bekerja saat malam dan tidur di pagi harinya. Tapi saat sedang enak-enaknya tidur, dia diganggu oleh suara telepon yang berasal dari Roxy, mantannya yang kembali mengajaknya untuk makan siang bersama. Tapi di balik ajakan itu, Roxy tidak melakukannya karena cinta, tapi atas perintah bosnya, yaitu BJ, mungkin Boris Johnson kali, yang menyuruhnya untuk merayu Jonathan agar mau bekerja pada butiknya yang bernama Illustra. Jonathan tiba 1 jam dari janjinya, tapi kali ini Roxy tidak memarahinya. Gadis itu mencoba untuk merekrut Jonathan dan menjanjikan pembayaran yang lebih tinggi dari Mrs. Claire. Jonathan tidak memberi kesempatan Roxy menyelesaikan kalimatnya. Jonathan berkata bahwa dia sudah memiliki pekerjaan yang nyaman baginya, memiliki teman yang baik, dan yang lebih penting, dia berkata, "Gua orangnya setia dan gak akan ninggalin kerjaan gua cuma karena orang yang naik turun pintu," sindirnya. Lalu Jonathan bangkit dan meninggalkan Roxy sendirian yang terbengong-bengong karenanya. Di toko, Felix menemui Richard untuk melaporkan kejadian aneh yang dialaminya semalam. Richard tidak dapat memahami perkataan Felix, dan pikirannya yang selalu membayangkan bagaimana bisa seorang anak muda dungu macam Jonathan bisa menjadi dekorator terkenal di kota. Sore hari, Jonathan dan Amy menghabiskan waktu bersama di balik gorden seperti biasa. Tapi kali ini dia dibuntuti oleh 2 grup. Bukan hanya Kapten Felix dan Rambo, tapi juga dengan Roxy dan gebetan barunya. Saat sedang bermain bersama Amy, mereka berdua nyaris ketahuan kalau Amy tidak segera merubah dirinya kembali menjadi manekin. Dan saat yang sama, tim Roxy juga melihatnya dan segera mengambil gambar Jonathan yang sedang berpelukan dengan sebuah manekin. Kemudian Felix dan Jonathan terlibat perkelahian dan berakhir dengan Jonathan yang berhasil mengkanvaskan Felix dengan TKO dibantu Amy. Jonathan dan Amy bersenang-senang bersama. Amy menemukan sebuah gantole di lantai atas dan dia menggunakan untuk melayang turun ke bawah, dan saat melihat Felix yang sudah tersadar di bawah, lalu dia dengan sengaja menabrak Felix sehingga pingsan kembali. Menjelang dini hari, mereka kembali bekerja untuk mempersiapkan dekorasi jendela, dan desain jendela Jonathan menjadi headline di media massa, dan bisnis butik Mrs. Claire menjadi laris manis, dan membuat pimpinan Illustra marah besar keesokan harinya. Claire sangat terkesan dengan pekerjaan Jonathan, lalu nggak pakai lama, mempromosikan Jonathan menjadi wakil direktur di butik itu. Dia kemudian memecat Felix dan Richard yang selalu memojokkan Jonathan, sementara mereka berdua tidak menghasilkan apa-apa. Roxy menyerahkan hasil jepretan kameranya ke bos dan berkata bahwa inilah saatnya untuk menghancurkan Jonathan bersama manekinnya. Tetapi bos berkata bahwa dia tetap menginginkan Jonathan untuk bekerja padanya. Karena umpan Roxy yang ia gunakan tidak berhasil, maka dia memikirkan hanya satu-satunya cara, yaitu dengan mencuri manekin Amy.
Di sisi lain, Jonathan merayakan keberhasilannya sore itu dengan membawa Amy mengendarai motor bututnya. Akan tetapi sebelum dia pergi, dia kembali didatangi Roxy dan gebetannya. Jonathan lalu mengenalkan Amy pada Roxy, dan Roxy berpikir kalau Jonathan sudah sinting karena dia memboncengkan sebuah manekin pada motornya. Roxy kembali memohon pada Jonathan untuk bekerja pada Illustra, dan Jonathan kembali menolak dengan alasan yang sama. Roxy lalu meneriaki Jonathan yang berlalu meninggalkannya bahwa dia akan menyesal malam itu kalau sebenarnya Roxy akan mempersembahkan miliknya yang paling berharga untuk Jonathan. Richard dan Felix kini telah bergabung dengan Illustra. Mereka bersama memiliki rencana untuk mencuri manekin Amy di butik Claire. Namun mereka tidak tahu kalau Amy sedang berjalan-jalan dengan Jonathan. Bertepatan saat itu, Jonathan dan Amy melintas di samping mereka. Lalu mereka berdua langsung tancap gas untuk mengejar Jonathan. Walau telah menjadi manekin, Amy masih sempat untuk mengejek Felix dengan mengacungkan jarinya. Kejar-kejaran menjadi memanas, dan Felix yang lepas kendali membuat mobilnya terjepit di antara dua tembok gedung yang sempit. Setelah puas berkeliling malam itu, Jonathan dan Amy kemudian menghabiskan sisa malam itu dengan saling menikmati di sebuah tenda kecil di dalam butik yang sepi. Karena kelelahan, Jonathan tertidur dan tidak menyadari kalau pekerjaannya mendekorasi jendela belum selesai. Amy yang menyadarinya, lalu menyelesaikannya dengan menuju ke jendela dan mempersiapkan pose dirinya untuk kemudian menjadi manekin lagi. Richard dan Felix yang telah terbebas dari masalah mobilnya, tetap kekeh untuk mencuri Amy. Namun yang menjadi masalah, Kapten konyol ini tidak bisa mengingat dengan jelas bagaimana rupa Amy. Dengan putus asa, mereka kemudian mencuri seluruh manekin cewek yang ada di butik tanpa menyadari bahwa seluruh perbuatan mereka sedang diawasi. Keesokan paginya di tengah gedung, terdapat sebuah tontonan. Jonathan yang baru bangun menyadari seluruh mata memandangnya yang ketiduran tanpa mengenakan pakaian. Kehebohan itu bertambah setelah Hollywood berteriak-teriak mengatakan kalau semua manekin cewek yang ada hilang dicuri. Jonathan langsung tahu siapa pelakunya dan bergegas menuju ke Illustra bersama Hollywood. Setibanya di sana, nggak pakai lama, Jonathan langsung memepet BJ, menanyakan di mana seluruh manekin itu berada. Namun, karena tidak ada satupun yang mengaku, dan dia melihat sekelebat Roxy berlari, maka setelah dia menjotos Richards, dia segera mengejar Roxy. Felix dan Jonathan bertemu di bagian pakaian wanita. Kali ini dia membawa anjing baru yang dinamainya Terminator. Felix menyuruh Terminator untuk menyerang Jonathan, tetapi anjing itu malah berlari melewati Jonathan. Roxy yang penuh dendam membawa seluruh manekin ke gudang belakang untuk menghancurkan semuanya. Roxy menempatkan seluruh manekin itu ke sebuah penghancur sampah. Jonathan yang hampir tiba di gudang belakang sempat tertangkap oleh penjaga yang mengejarnya. Tapi berkat bantuan Hollywood menggunakan selang pemadam, Jonathan berhasil melewati para penjaga itu, dan Jonathan lalu melompat ke rel mesin disaksikan pegawai kebersihan di situ untuk menyelamatkan Amy. Amy yang perlahan-lahan hidup mencengkeram lengan Jonathan. Bersamaan itu pula petugas tadi berlari dan mematikan mesin penghancur manekin. Setelah berhasil ke atas, Amy menyadari kalau dia bisa hidup walaupun ada orang lain yang melihatnya selain Jonathan. Dan dia terbebas dari kutukan kuno yang menempel padanya. Dia bersyukur pada para dewa karena bisa hidup kembali dan menemukan cinta sejatinya, dan Jonathan berjanji untuk mencintai Amy selamanya. Menyaksikan ruangan yang dipenuhi cinta, petugas kebersihan itu lalu mencoba peruntungan seperti Jonathan untuk menemukan manekin yang bisa hidup menjadi seorang wanita yang cantik jelita. Lalu dia mencoba mencari di tumpukan sampah sisa manekin, dan sepertinya dewa mengabulkannya karena dia menemukan Roxy yang tertimbun limbah manekin, lalu menciumnya dengan ganas. Hollywood berlari masuk dan menyadari bahwa manekin yang selama ini selalu dibawa-bawa Jonathan telah hidup sebagai Amy. Dan bersama itu pula para penjaga bersama Felix, Richards, dan bos masuk ke dalam gudang untuk memerintahkan penangkapan Jonathan. Tetapi, sebelum mereka melakukannya, Claire datang untuk meyakinkan polisi bahwa dia memiliki bukti yang sebenarnya terjadi.
Claire memiliki bukti rekaman Richards dan Felix bersekongkol dengan BJ untuk melakukan pencurian. Polisi lalu menangkap Felix, Richards, dan bosnya, dan Roxy dipecat dari pekerjaannya di butik. Lalu Jonathan bertanya pada Claire, apakah saat dia sedang bermesraan dengan Amy ada di dalam rekaman CCTV. Claire lalu tersenyum penuh arti mengatakan bahwa dia hanya melihat apa yang dia butuhkan saja. Jonathan dan Amy menikah di jendela display. Hollywood dan Claire menjadi pendamping mereka, disaksikan oleh ratusan mata pejalan kaki yang menonton mereka dari balik kaca jendela, dan film berakhir di sini. Oke, seperti itulah akhir cerita film Manekin yang dapat dirangkum oleh Allurians. Semoga cerita ini dapat menghibur dan memberikan sedikit inspirasi untuk kalian. Dan jika ada kritik dan saran untuk video ini, jangan ragu untuk menuangkannya dalam kolom komentar. Semua respon kalian sangat berarti untuk kemajuan channel ini. Thanks for watching, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!